Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ba'da na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha summa kunta wa atsbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memujinya, kita memohon pertolongan kepadanya, memohon hidayah kepadanya, dan kembali bertaubat kepadanya. Salawat dan salam terus tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil kiamat. Hadirin rahimakumullah, para guru dan staf yayasan rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat berkumpul di kantor yayasan dan kelas untuk merencanakan sekaligus menyegarkan kembali yujaddidu imanakum. Diperintahkan Rasul untuk senantiasa kita itu memperbaharui iman yang kita pahami bersama. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman kita ini naik dan turun. Ya, kalau naiknya lama, turunnya sebentar, naik lagi artinya. Kalau turunnya yang kelamaan, jauh kita dari pengamalan hidup seorang pejuang Islam, mujahidah Islam yang menyatakan dirinya sebagai aktivis dakwah. Pastinya pengen tergolong itu, atau memang sudah mengikrarkan saya sebagai pemuda kahfi, memilih tinggal di masjid. Memang saya mengikrarkan diri sebagai pejuang yang hari, jam, menit, detik, nafas, keluar masuknya nafas itu, hembusan nafasnya berisikan dakwah ilallah. Tidak pernah dalam benak pikirannya itu ingin meraih dunia. Tujuan hidupnya jelas, Allah wayatuna, Al-Quran dusturuna, jihad sabiluna. Jelas, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mujahidahnya juga demikian, mewakafkan diri berkhidmah untuk iqamatuddin, menegakkan la ilaha
illallah. Apa yang dilakukannya semuanya untuk mendukung terwujudnya tatbikus syariah, penerapan syariah Islam sebagai kewajiban an aqimuddin, orang-orang yang mau menegakkan dinullah sebagai hak asasi beragama, menjalankan ajaran agama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing, apakah itu bukanlah jaminan dari undang-undang yang ada di negara kita. Kita dilindungi sebetulnya untuk menerapkan, mengamalkan ajaran agama kita. Dalam konteks mengikrarkan dan memastikan diri sebagai pejuang tadi, indikator-indikator sebagai pejuang, aktivis dakwah harus jelas, wujud nyata. Kalau di kamus itu apa maknanya aktivis itu? Ambilis tuh. Lihat di KBBI apa Wikipedia yang terpercaya ya websitenya. Seorang ustazah, siapa ini? Mutia Najma, yang Allah takdirkan mengemban amanah hafizah, penjaga Al-Quran, ahlullah, maka punya kewajiban untuk bagaimana mensiarkan dakwah Quran, ilmu yang telah Allah berikan, yang itu nikmat teragung. Tidak semua dari guru yang ada ini diberikan takdir mampu menghafalkan 30 juz. Tapi jangan juga mantan gitu ya, jangan. Ada banyaknya penghafal Quran, tapi ada yang mulai mengkritik, kan dulu gitu, mantan hafal gitu. Habis itu mantan penghafal gitu. Dulu itu kan dulu waktu habis wisuda. Jangan tanya sekarang. Berat ya. Saya tidak pernah jumpai yang menjadi aktivis Quran ini hari-harinya banyak urusan mubah atau urusan-urusan dunia. Yang saya tahu yang dapat menjaga hafalannya itu memang dia hidupnya itu, hari-harinya itu semuanya berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi ngajarnya jelas, ya, murojaahnya jelas. Baru itu kemudian bisa lebih terjaga. Tapi kalau dia banyak macam-macamnya agak sulit. Ustaz Rizuli 1 tahun menghafal full, rupanya kura-kura dalam perahu, pura-pura nggak tahu. Pantesan minta jadi guru tahfiz, ngelamarnya itu. Tapi milih yang 29-30 ini. Ada ini yang kepala sekolah yang siapa ini? Yang kepala sekolah yang siapa ini? Yang menentukan. Ya. Oleh karena itu berat ya. Apa tadi aktivis maknanya? Orang yang ya orang, masa bukan orang. Anggota organisasi politik sosial yang bekerja aktif. Nah, poinnya sifat apa katanya mengandung aktif atau pasif? Ngapain aktifnya? Apa? Mendorong melaksanakan sesuatu. Mendorong. Jadi dia terus
sebagai kegiatan. Orang belum mikir, dia sudah memikirkan. Bagaimana setiap hari ada dakwah? Bisa ada dengan sendirinya tanpa di manage? Mustahil, ya kan? Pasti harus ada yang manage, ada yang mempersiapkan. Tidak mungkin program ini kalau semalam kuliah apa Brisdo, ada sutradara, ada wayang, kan begitu ya? Ada pemain, ada dalam drama. Tidak mungkin berjalan begitu saja. Apalagi ingin berhasil berjalannya dengan baik. Apa sih yang nggak perlu rencana hidup nih? Mungkin pernikahan Nabi Jepri aja yang nggak perlu rencana itu. Ya, sangat tidak pasti. Alhamdulillah, sebagai aktivis maka sewajar-wajarnya lebih aktif dari masyarakat pada umumnya. Nah, kalau kita bawa kepada konteks aktivis sekolah, dakwah sekolah atau dakwah di pendidikan, ya berarti dia memandang hidupnya itu perjuangan, gitu loh. Bukan, kalau perjuangan tentu pertanyaan pengorbanan. Pertanyaan berikutnya, apa yang sudah dihikmahkan? Lebih spesifik lagi, di sekolah milihnya, ada nggak satupun guru ini yang nggak ngelamar? Ngelamar kan? Ada yang memaksa harus menjadi guru di lembaga ini? Ada? Bisakah saya memaksa itu? Enggak kan? Bagaimana memaksa kebebasan orang? Kebebasan Abrisdo harus di sini, kan nggak bisa. Maka setelah melamar, memilih, berarti itu pilihan sadar ingin masuk dalam gerbong dakwah yang dikoordinir Yayasan ICA dengan segala bentuk penderitaannya gitu, dengan segala bentuk susah payahnya. Pilihan sadar. Pilihan apa? Abrisdo. Paksaan orang tua nggak jalan juga. Di sini nggak kuat juga. Orang tua maksa ya sebulan 2 bulan. Atau terjadi coba-coba, ya nggak apa-apa dicoba-coba. Ya kalau kuat, kalau nggak kuat mundurlah, tinggal ngilang aja beres. Sekurang-kurangnya 1 tahun ke depan kita rencanakan, karena tahun pelajaran baru. Nah, begitulah kehidupan ini dalam konteks dakwah. Tidak akan berjalan semua program itu tanpa perencanaan yang baik. Gak bisa berencana berarti merencanakan kegagalan. Gagal berencana sama dengan merencanakan kegagalan. Apa kita mau jadi orang gagal? Ada hal-hal yang kemudian perlu dipahami bersama. Meneguhkan kembali komitmen berdakwah, meneguhkan kembali hakikat hidup dan perjuangan yang dipilih. Kalau sudah memilih 1 tahun ini di ICA, ya sekali lagi ICA-nya cuman wadah untuk mengkoordinasikan. Tentu di situ ada pemimpinnya yang bisa jadi gayanya otoriter, bisa jadi demokratis atau permisif, sangat longgar. Antum memilih itu untuk dijadikan tempat sama-sama berdakwah. Karena itu di tahun pelajaran baru ini kita luruskan niatnya.
tidak ada pemaksaan di sini, dan sering disampaikan, mungkin juga ada yang belum paham. Maksudnya apa? Yang dikembangkan dalam lembaga ini, Mbak Najma, uminya WA, yang dikembangkan itu bukan hanya peserta didik atau santrinya, tapi juga yang dikembangkan adalah guru dan karyawan supaya bisa berkemajuan, bisa mengaktualisasikan diri, potensi yang kemudian belum berkembang secara maksimal dapat berkembang secara maksimal, bahkan dalam level apapun, sekecil apapun diharapkan bisa menjadi pemimpin. Ya, leadershipnya dilatih. Oleh karena itu ditempa ya loh. Ditempa itu dipanggang ya kan. Pandai besi buat golok untuk motong orang, motong korban. Ya kan? Itu besinya yang bagus, kemudian yang tua lah bahasanya, kemudian ditempanya yang mateng tuh ininya, derajat apa ini apinya itu. Dan di sini ditempa untuk itu sekeras-keras mungkin, berarti saya memberikan kesempatan atau memfasilitasi atau bahasa lain ditugaskan ABC itu untuk itu. Jadi keluar setahun 2 tahun dari saya ini ada pengalaman akademik, pengalaman memimpin, bukan hanya sekedar apa ini dapat DP gaji ya. DP gajinya tuh udah masuk. Jebri udah masuk nih. Yang belum masuk transferan siapa? Berusia udah. Oh Mbak Mutia, ada rekening ini Mbak Mutia. Hah? Nggak punya? Memang keyakinan saya belum punya. Jadi saya nggak tanya-tanya. Sehingga semalam pun saya transfer tidak Mbak Mutia karena feelingnya begitu. Kasih uang cash nanti sekitar tanggal berapa? Rekapan itu 16 berarti Sabtu ya. Hari Ahad 17 apa berapa itu sudah dihitung lagi rekapan. Kenapa dijelaskan begitu? Kenapa setiap kegiatan saya sampaikan begitu? Kehidupan ini keras. Tidak ada perjalanan dakwah di sekolah ini tanpa ada orang yang mau berkorban menghabiskan waktu, berisiko terutama ini. Ada yang dosis yang dikurangi, takut meledak. Belum ini udah rencana sakit ada. Janganlah. Tidak berjalan dengan sendirinya. Ada dalang sutradaranya. Dan satu orang itu memainkan berapa peran dong? Semalam dong? Ya punya pembina, sekaligus ini manajemen organisasi. Ya apalagi dong? Pengawas. Ini struktur yayasan ini. Ya ketuanya yang tertulis. Ya kalau bendaharanya melahirkan, ya bendaharanya. Kalau seluruh surat menyurat itu siapa yang buat? Ya sekretaris, ya diperankan juga. Kalau ada humas harus ke lurah, harus ke RT. Siapa lagi? Ya tidak ada lain. Satu orang ini di yayasan bisa mengkondisikan dengan segala kelemahannya, memang tidak ada yang sempurna, tapi fungsi-fungsi itu bagaimana waktunya diperlukan harus dilaksanakan fungsi-fungsi dari bidang-bidang itu. Kalau antum mau cermati begitu, antum sekaligus magang yayasan, utamanya yang mau satu WC ini, ambil dulu ini kan satu WC itu, satu atap. Kalau Habib Jabri nggak mau bersih, jangan dulu lah. Mbak Mutia coba di belakang.
Jadi orang itu bisa dilihat. Itulah kemudian kalau mau dijadikan model, ya Brisdo, penanaman adab, membangun etos kerja itu dengan melihat, santri itu melihat tokohnya itu, kiainya itu, pemimpinnya itu. Itu keunggulan dari apa? Mondok. Atau kalau full day sehari-hari itu apa? Kan harus mulai jelas ya Brisdo. Kapan itu pengajaran, kapan pengasuhan, kapan pendidikan, kapan takdib, penanaman adab. Walaupun dirangkum Prof. Mukti, Abdul Mukti itu, Sekretaris Muhammadiyah, itu semuanya bisa dirangkum menjadi takdib. Demikian juga Ustaz Ahmad Ali. Makna takdib itu sangat mengcover atau mencakup semuanya. Gitu. Bruce Lee mau bermetamorfosa, kan begitu. Sebagai sufi modern, hati nyambung kepada Allah, tapi kinerja seperti Raffi Ahmad ya, yang terus semangat. Saya sudah menambah rasa sabar saya kalau menjapri Abi Jepri. Mungkin 4 hari baru dibalas juga gitu 4 hari. Jadi konteks kekinian dan kedisinian itu nggak ketemu gitu, udah lain. Karena saya perlu waktu lama memahami jawaban ini WA apa ya. Habis ini jawab yang kemarin. La ilaha illallah. Itu kalau punya istri habis dibakar HP antum ini, lama balasnya. Kenapa HP WA-nya nggak dibalas-balas? Baik. Kemudian di unit program ya itu, ini kepala sekolah musiman nggak dicapri Umi apa? Samsul. Worldview-nya libur dengan bekerja itu terhitung skala besar mana sih? Ahli fikihnya Abi Jabri ini gimana itu? Loh, tentang tafsir waktu wal asri besar mana coba nilainya itu? Loh, Abi Jabri yang pasti. Jika antum memilih waktu itu di siapa, bagian daripada mensyukuri nikmat, kan pilihan tuh. Mau ke laut tiap minggu atau hari Ahad itu menambah ilmu misalnya, bermajelis. Pilihlah itu. Abi Rizzo yang berhasil prestasi raihan bisa lulus dengan cepat di kepemimpinan pengasuh santrian cukup 2 pekan saja. Rela 24 jam waktunya harus saya tanya bagaimana nasib Yogi. Itu juga mau disuksesin lulus cepat juga kabarnya. Selesai pondok nih. Cukup 3 minggu, wassalam. Najib tak mau lagi. Entah apa. Coba. Dengan pilihan mengasuh 24 jam. Ini Umi kabarnya mau ditambah sampai asar. Belum pernah kan ngajar sampai asar. Apa kemudian malaikatnya tidak mencatat menjadi pejuang mengajar sampai asar? Ya pastilah. Abi Rizal 24 jam. Iya kan? Walaupun sambil gombalin siapa kan, pokoknya pengasuh wifi lancar gitu kan, bereaksi terus gitu. Abi Rusdi marbot, Allah tanya itu hordingnya udah ada belum? Itu marbot gitu. Macam mana kalau beli? Wong tinggal masang aja belum.
Bijabri hidup di dua alam, alam amal bakti, bakti amal, alam ica. Antum dicatat. Ketika ada pramuka antum nginep, di sana ada yang pacaran, urusan antum. Nginep-nginep itu. Maka ketika memilih di sini ini, tidak ada SDIT yang pulangnya asar, antum mengambil bagian itu, maka pahalanya lebih banyak. Dan kalau punya worldview hidup perjuangan, ini amal soleh, dan yang paling besar nilainya di sisi Allah itu amalan apa? Berdakwah. Jadi umat terbaik. Nih pakai peci Muhammadiyah nih, kuntum khaira ummatin, ya kan? Muhammadiyah salam itu. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Berhenti amar ma'ruf nahi munkar, tunggulah gempa itu. Baru 6 tuh. Ada teman itu kok mau ke laut, ini agak gimana ya setelah lindu katanya. Oh, jadi kalau nggak ada gempa lindu itu dia ke laut hari Minggu ini nih, statusnya begitu. Jadi pas ada lindu dia berpikir ulang. Di laut isinya orang buka aurat, paling tidak apa ini bajunya basah terus ngapret ya, tahu ngapret nggak? Tuh, hah? Mau jilbaban juga kalau sudah basah dia. Emang laut mau antum kuasai sterilisasi khusus amwat, khusus hewan lautnya mbahmu memang bisa. Oh bayar satu ini pulau ini apa pasir putih itu semuanya di booking untuk hewan, tapi sebelah sana kelihatan juga. Atau paling enggak yang punya laut itu ngelihat yang apa ini pariwisatanya. Silahkan memilih jalan hidup seperti apa. Kemudian jazaohum min jinsil amal, balasan sesuai amal. Kualitas hidup kalau mau pakai fikih gimana Bismillah? Waktu kita bernilai mengamalkan amalan wajib atau mengamalkan amalan mandub sunnah atau mengamalkan amalan mubah atau mengamalkan amalan yang haram, maksiat, dosa. Yaitu pembagian status waktu yang kita miliki. Amalan yang bisa diperbanyak, orang yang cerdas memperbanyak. Taklim itu tidak dibatasi. Ya kalau sholat ada aturannya, zakat ada aturannya, haji ada waktunya. Taklim menuntut ilmu, umum perintahnya. Maka kalau menuntut ilmu fisabilillah, kemudian diridhoi Allah, malaikat naungi, nazrat alaihi musakinah, turun ketenangan. Antum berbanyak menuntut ilmu. Kan itu sebuah kewarasan gitu kan. Karena cerdasnya itu mencari bekal, sekurang-kurangnya orang bermajelis ilmu diridhoi Allah, diampuni. Termasuk hewan-hewan di laut bagaimana? Memohonkan ampun terhadap orang yang bermajelis ilmu. Ya. Hadirin Allah, itu gambaran-gambaran yang bisa disampaikan di penguatan iman naik turun. Ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shadiqin, ya. Orang-orang beriman diperintahkan Allah untuk bersama orang-orang yang benar. Agamamu tergantung teman. Teman-teman jahiliyah berisdu delete, ganti teman hijrah. Bila sudah kuat, cari teman hidup, ya kan? Supaya cepat sukses. Ujang sukses, menikah lebih sukses, ya begitu. Nah, nggak nikah bisa beli, nggak sukses. Bagaimana mau menikah? Ya, skripsi saja belum selesai,
Manajemen ditunggu proposalnya semester 5. Habis itu sudah buat semester 3. Mbak Mutia PGMI. Loh, lihat anak-anak ini belajar tentang ilmu MI. Mbak Mutia kalau mau bernilai perjuangan tanya MKK itu ini muhasabah evaluasi ilmu fardu ain di tingkat SD dihubung kaitkan dengan baligh. Anak SD baligh haid 9 tahun 10 tahun, ilmu fardu ainnya sudah selesai belum? Ini siapa ini? Zahid. Dia 8 tahun 9 tahun tapi kelas 4. Dia sudah paham belum ilmu akidah, ilmu ibadah yang wajib hukumnya, ilmu tazkiyatun nafs. Itu bisa dikawal di kampus. Jadi mengukur lembaga itu evaluasi program. Program itu sudah menyelesaikan atau sudah tuntas belum kewajiban fardu ain. Kurikulum nanti jadi kurikulum ini Mbak, siapa Mbak Mutia? Kurikulum SD berbasis fardu ain fardu kifayah. Ya, yang kuliah pun kalau sini berisdo berdarah-darah nanti kalau diadu sama anak-anak yang macam Nael, macam Zahid. Yang kuliah pun yang jangan ilmu fardu ainnya belum tuntas. Bagaimana kita bisa seuzon duga begitu? Ya karena SD-nya begitu. Dan yang ada kita terima dari pindahan-pindahan itu sejujurnya masih belum memenuhi daripada ilmu fardu ain. Kalau manajemennya waktu itu tadi disuruh bahasa apa ya Mbak? Manajemennya senang guru TK ya, pembelajaran PAI anak usia dini bahas. Sekaligus manajemennya kan wali kelas. Kalau tahun depan mau ke kelas sekolah lah. Nanti tak bilang sama Pak siapa namanya bapaknya, abinya, ini biar makan kelas sekolah. Kalau ya setuju, nah, langsung bisa di sini ini lautan buaya, ini buaya semua nih berarti. Di sana Pulau Harapan. Saya di sini Mbak Najma, saya tugasnya nendangin Mbak Najma itu supaya nyebrang. Bagaimana menaklukkan buaya diinjek-injek jadi jembatan. Masalah jadiin tantangan. Raihan bagaimana biar kembali ke pondok, doa berisdu. Ku mencintaimu Raihan. Pagi siang sore datang. Ilmu pengasihan tanya nih Abi Jepri. Nah, orang mau marah kayak apapun ketemu Abi Jepri, wah damai, gak tega apa-apa. Apalagi ibu-ibu emak-emak garis keras. Nah, Abi Jepri ini katresnan muncul nanti. Wah. Coba, Mbak Nesma, saya udah dapat izin untuk jorokin tuh, biar potensinya the power of kepepet itu muncul. Ada MC baru kayak gitu kan, dari negeri Bandung. Bawahnya perlu ada ini perlu ada busa, takut mic-nya jatuh. Muter dunia kan? Apa ada lindu baru? Maka di sini antum dicabik-cabik buaya itu, walaupun antum buayanya. Sampai sana nanti antum Pulau Harapan sudah terlampaui maknanya kesuksesan. Ya kan? Siap nggak begitu itu? Ya kitanya ini berdarah-darah yang mengkondisikan itu. Yang dipikir itu bukan hanya santri itu berkembang, yang dipikir bukannya walinya hijrah. Gurunya juga bisa menjadi pendiri nantinya. Sampai apa ini? Abrisyo, lulus S1, lanjut S2, pulang dirikan yayasan, urusin anak yatim sana. Wah, gitu. Itu Abrizzo, apalagi Abirusdi sudah wajib. Harusnya kan udah selesai S2 kalau 6 tahun kan.
Habib Rusdi. Jauh, Lampung Barat. Yang dekat-dekat nggak muncul. Baik. Imannya udah naik apa belum nih? Malah turun. Jadi apa saja yang bisa kita kembangkan. Jadi bukan hanya atasi masalah, Brislo. Pengembangan diri, semuanya. Apa 2 tahun lagi udah berani belum tuh, Mikapa? Buka sendiri entah apa namanya lah. Saat Sofian kemarin saya suruh jadi juri itu. Sofian, ini nilai ini Zahid sama Nail nih. Mana yang ini? Mana yang pantasnya menang? Dimenangkannya Zahid. Zahid suaranya lantang itu sudah hafal lah. Ya dia tahu kan, dia gurunya dulu. Antum udah buat rumah Quran masih merintis. Buat. Makeup aja mungkin setahun 2 tahun tuh. Nanti kalau ada miracle, keajaiban apa? Iya kan? Dicari yang mau berjuang. Dia sudah punya rumah apa nih tempatnya. Bisa jadi. Tinggal kekuatan pikiran, kekuatan dream itu pernah ya? Paham belum? Ini kadang-kadang bermimpi aja nggak sanggup. The power of dream, the power of mind. Pikirannya itu nggak kesana. The power of kepepet. Kepepet akhirnya bisa selesai itu skripsi. Nah, pepet. Karena dipepet-pepet oleh takdir itu supaya muncul semua, Pak. Kreativitasnya, muncul semua potensinya sehingga dia menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kalau dievaluasi kok bisa ya gitu. Kok bisa menjalani hidup seperti itu. Nah, sebelum ya sampai pada makom itu dan saatnya memimpin sekarang ini, jadi selalu begini ya, yang sudah dikuasai Birisdo itu diamalkan, diajarkan. Yang belum bagaimana? Belajar. Pembelajar terus. Gak ada ceritanya baper, keluar grup, gak ada. Apa yang sudah dikuasai berarti itu syukurnya diamalkan, diajarkan. Yang belum, selain berdoa, itu kayaknya ada ya di grup ini, ikut gak? Apa rumusnya supaya sukses? Ya. Udah pernah baca belum? Udah ya? Berat loh. Kalau mau kunci keberhasilan seorang santri muta'alim murid adalah diam dan pasrah kepada siapa? Guru. Agak mengerikan ini. Adalah diam dan pasrah terhadap apa yang dilakukan dan diucapkan seorang mu'alim, gurunya. Bahkan kalau urusannya halakoh, gurunya itu tahu kelemahan-kelemahan daripada santri. Kenapa santri ini belum diberikan tugas ini? Ya orangnya ambisius misalnya. Hal-hal seperti itu bagi pemimpin diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa mengembangkan santri itu kualitasnya seperti apa. Santri itu dia bidangnya apa, itu semacam ada apa ini nurani apa naluri untuk sebagai seorang pemimpin itu, sehingga berhasil mengembangkan santrinya menjadi sukses.
Banyaknya masalahnya di sini, perasaannya, kemudian daya kenyalnya, tukang bantahnya ini yang menghalangi. Menghalangi apa? Keberhasilan dalam belajar ini jadi masalahnya di situ. Kalau kemudian dia nurut, bukan berarti nggak boleh usul ya, boleh. Ini nanti akan dibuka waktunya usul-usul ya. Tuh kapan nanya jadwalnya udah fix belum? Ya nanti kita dengarkan pendapat yang lain. Bukan saya langsung harus dari saya. Cuman untuk awal sering-seringnya sebetulnya saya men-share awal itu sebagai bahan diskusi, bahan untuk draft kasar loh kalau orang mau memutuskan itu. Sebab nggak muncul-muncul kalau nggak dimulai begitu, sehingga kemudian nggak jadi dong. Kapan selesainya ini? Ya. Oleh karena itu, untuk penguatan iman kembali kepada hakikat hidup ini dicukupkan. Tujuan hidup ibadah, perjuangan, aktivis itu nggak sama dengan orang biasa. Logika sederhananya kalau belum beres urusan pribadi, ini bujang-bujang ini pribadi ini, dirinya saja ansih. Para umahat, abrisdo yang mau nikah nanti plus keluarga, beres. Maka kemudian baru dia bisa ngurusin umat. Iya kan? Keluarga nggak beres, dirinya nggak beres, dikasih amanah ngurus umat, ya nggak keurus. Idza wuzidal amru ila ghairi ahliya fantadiru sa'ah. Kalau urusan diserahkan pada bukan ahlinya, tunggu kehancuran. Kalau dalam memimpin kemudian ini kok kebijakannya begitu, Mbak Nazma kenapa begini begitu? Coba ditanyakan ke saya langsung, bisa ada penjelasan pribadi atau memang saya memberikan kesempatan orang itu untuk berlatih memimpin. Ada tujuannya itu. Atau memberikan kesempatan untuk dia berubah. Ya, Rizwan ya, berubah. Karena pengennya yang ada potensi, ada sumbatan, ada masalah, itu masalahnya pelan-pelan dirubah. Ada yang mendoakan Abi kuliah enggak? Supaya mau kuliah. Kok mau kuliah tuh? Doa dari siapa? Berhenti dari agak-agak apa ini? Gaul-gaulnya agak berkurang nih kan? Mikir kuliah. Artinya optimisme ada, kemudian pertolongan Allah kalau terus. Ada saya sampaikan itu, kenapa kok kesalahannya dijelaskan? Ya begitu. Kalau terjadi dia diberhentikan, memang sudah layak diberhentikan. Pelanggarannya sudah syar'i, melanggar syar'i ada. Melanggar apa ini Brisdo? Peraturan lembaga ada. Kalau kemudian masuk lagi kan bagaimana itu gusmusnya Brisdo? Manusia bisa salah, bisa benar. Malaikat selalu benar. Setan iblis selalu salah. Manusia gabungan dari sifat setan dan sifat malaikat. Yang imannya terjaga, sifat malaikat. Pernah nggak Abrisdo dapat bisikan untuk beramal soleh? Pasti. Siapa yang bisikin itu? Malaikat Korin. Paham nggak ini? Korin itu artinya penjaga. Pernah nggak pengen bunuh orang? Pengen berbuat maksiat? Itu jin yang kemudian juga memberikan Korin bisikan. Maka terjadi itu konflik, tarik menarik, kuat-kuatan bisikan pengaruhnya itu. Berusdi pendekatan supinya, zikir yang dapat melemahkan bisikan setan, tapi tidak bisa menghilangkan walaupun diruqyah. Di ruqyah juga bukan berarti terus setannya hilang, enggak bisa. Hanya lemah. Ya, tetap. Kenapa saya jelaskan begitu? Kalau masuk pada pembekalan perlu dibahas apa enggak, itu baca sendirilah, sudah saya suruh. Anak kebutuhan khusus Allah ciptakan itu ada gunanya. Ada yang protes, emangnya guru Ica harus menderita? Bukan.
Kalau menghadapi penderitaan sudah siap. Kalau biasa menderita, nantinya akan tangguh. Penderitaan menghadapi Taro telah kita lalui bertahun-tahun. 1300 hari bersama Rizky. Sudah baru 2 minggu ya udah. Oh sebulan. Dulu jilid pertama seminggu. Sebulan seminggu. Ini yang keluar saya Pak Rizky. Kalau ditahan sama yayasan kerok juga ini. Ya ditahan lah, tinggal berapa hari kok. Ya. ABK sangat perlu. Ya kita nggak inilah. Itu kan saya ngetes Mbak Sarah aja. Apa iya kita mau keliling nyariin orang ABK suruh sekolah di sini? Enggak juga gitu. Kalau kayak gitu, mending saya didenda keluar dari sini. Habis itu kan yang paling muat ya kan. Untung ada Bidiki Boy kalau mau. Bidiki Boy kan orang bosen. Lihat nanti. Mau nggak ngurusin ini? Di sama Aman aja udah musuh-musuhan aja itu Bidiki Boy itu. Mungkin saya nggak tahu lah. Sama Nopal gitu kan. Ya kalau gurunya kemudian tidak kuat, menderita, milih yang enak terus, santinya keluar juga gitu. Karena nggak ada keridhaan guru, nggak ada apa? Penerimaan ya, bahwa dia memang begitu itu. Pertama untuk menguji kita, yang kedua ya tantangan dakwah. Tadi itu beratnya ujian itu berbanding lurus dengan pahalanya. Ya kalau antum cuman pengen pujian wali, sekolah ini bagus, bisa mendidik Taro yang maling gitu kan, bisa mendidik Rizky yang tukang ngamuk, ya selesai, terlalu remeh-temeh pujian orang tua itu. Atau pujian dari yayasan, wah guru terbaik, guru penghargaan begitu. Takutnya itu selesai di situ, habis itu ya. Di akhiratnya nanti yang sesungguhnya tidak dapat, sebab masalah menjaga itu sangat sulit. Ya. Berisulah, ini jam berapa? Sesi pertama sampai jam berapa? Susunan acara. Oh ini. Jam 9 ya. Baik. Berarti saya nggak melewati dari rangkaian acara ini. Kita akhiri sampai di sini untuk penguatan iman. Kembalikan ya kepada niatan ya, diri hidup kita ini mau digunakan untuk apa ya, memilih jalan hidup bagaimana, dan mudah-mudahan termasuk dari pejuang yang Allah pilih ya, yang Allah gerakkan untuk berdakwah melalui sekolah. Intinya itu. Kalau terjadi tidak cocok ini segala macamnya, antum harus sama orang nih, sama orang itu di total. Misal sama Bidiki Boy antum berselisih, Bidiki Boy itu kebaikannya sama kejahatannya banyak mana? Kalau masih banyak kebaikannya dan antum masih manusia bukan malaikat, Bidiki Boy juga manusia malaikat, berarti antum hukumi orang itu menjadi orang baik. Orang itu kita hukumi sebagai orang baik. Sama juga dengan lembaga-lembaga ini berbuat baik apa kepada saya. Kesalahan lembaga ini apa? Kesalahan itu khilaf yang disengaja atau khilaf yang tidak disengaja, perlu dipertimbangkan untuk kemudian kita menilai lembaga ini lembaga apa, kebijakannya lembaga apa. Jadi belajar ini apa, arif dan bijaksana. Kalau ngomel-ngomel itu memang harusnya begitu dalam rangka proses perbaikan. Ya tadi itu ditempa sama dimasukkan ke dalam sungai buaya tadi supaya sampai. Fungsi-fungsi pemimpin diantaranya begitu. Biar itu kalau dicoba Brisdo, antum mending piket dijatah atau antum nggak piket ngawasin semua santri, mending piket, nggak mampu. Udah berkali-kali coba mimpin itu, gerakkan orang itu, ngatur santri itu.
lebih capek. Kalau capek piket kan selesai untuk apa duduk-duduk selesai. Ini pikiran ke bawah dan itu membuat apa? Mudah sakit, imunitas menurun. Tapi kalau antum kuat ya antum jadi pribadi yang tangguh nantinya menghadapi masalah-masalah yang ada. Ya. Sementara sampai di situ dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Abu Hisan yang telah menyampaikan ilmunya. Abu-abu lah kalau. Semoga kita bisa istiqomah mengamalkannya. Acara selanjutnya yaitu MPLS dan HCWQ, pemaparan jadwal dan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ustazah Devi dan HCWQ akan disampaikan Ustadz Rusdi. Masa berduaan? Yang mana dulu? MPLS akan disampaikan oleh Ustazah Devi. Waktu dan nikmat dipersilakan. Artinya itu kan buat jadwal itu 5 menit aja jadi, tapi kan harus di yang dipersilakan waktu dan tempat dengan sayanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. salam.